dan keamanan bersama. Membacakan untuk warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, bahwa kebaktian pada sore hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Erik J. Agnes THMM MBA, dan untuk kegiatan ibadah di masa kebiasaan baru ini dilakukan secara 3 kali setiap minggunya, yaitu untuk di bulan Agustus ini pukul 7 untuk wilayah 3, pukul 9 untuk wilayah 1 dan 2, dan pukul 17 untuk umum. Bidang keesaan dan kesaksian, pemberkatan nikah yaitu warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah terhadap Saudari Yunita Kriswandari, putri dari Bapak Tuadi dan Ibu Elizabeth Sri Sumarti, dengan Saudara Abraham Karel, putra dari almarhum Bapak Elias Harbelubun dan almarhumah Ibu Elizabeth Sta Harbelubun dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priok pada tanggal 5 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon dukungan doa untuk jemaat yang sakit atau juga yang dalam pemulihan kesehatannya, yaitu Ibu Lince Sianturi dalam pemulihan, Ibu Roseli Simamura dalam pemulihan, Saudara Eko Nugroho Jati dirawat di rumah, Bapak Tuadi dirawat di rumah, Bapak Widya Rumekso dirawat di rumah. Sedangkan untuk anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu depan, yaitu Saudari Naswana Tania Pesolima 1 September, Bapak Leo Simamura 2 September, Sandra Kartika Simanjuntak 4 September. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk laporan keuangan, total penerimaan dari tanggal 23 sampai 29 Agustus Juli 2020 sebesar Rp4.678.000. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Apabila ada Bapak Ibu yang memerlukan informasi yang lain, bisa menghubungi kami ataupun sekretariat di hari jam kerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian kita pada sore petang pada hari ini. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, mari kita ungkapkan kerinduan kita untuk memuji dan menyembah kebaikan Tuhan di dalam perayaan ibadah hari ini. Baik di rumah maupun kita yang berada di gedung gereja ini, biarlah hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan, sumber berkat kita. Haleluya, terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Lagi
Kita percaya bahwa hanya oleh karena pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita datang pada litani syukur dan pujian secara berbalas-balasan. Di tengah situasi pandemi yang masih kami hadapi, di tengah pergumulan yang semakin kami rasakan dalam berbagai kebiasaan baru dan dampak atas pandemi ini. Untuk semua kegiatan pelayanan di masa pandemi ini, baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinodal, kita menyanyi bersama-sama Kidung Keesaan 42, Mulia-mulia namanya.
jikalau kita berkata bahwa kita telah berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta, dan firman-Nya tiada pada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadirat Allah kita. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpan dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Diambil dari Mazmur 116 ayat 5 hingga ayat ke-7 yang mengatakan begini. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku
jemaat yang telah diselamatkan Allah, marilah kita memberi diri untuk selalu mendengarkan suaranya. Mari bersama kita mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai hukum Allah, diambil dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara, kita kembali bersama berdoa. Bapa dalam sorga, nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar hati dan pikiran kami pun juga boleh menjadi lahan yang subur untuk bertumbuhnya firman itu. Dan bahkan firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Bapa yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Begini katanya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa pandemik ini orang pun juga lalu kemudian berlomba-lomba
untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, selain minum vitamin dan makan makanan suplemen dan makanan yang bergizi, lalu dengan kebersihan dan seterusnya. Tapi juga orang lalu kemudian banyak sekali orang sekarang lagi tren naik sepeda kemana-mana. Ya, jadi orang ngegoes, ke kantor ngegoes, dan mungkin besok goesan itu sepeda itu boleh masuk jalan tol. Ya, kalau kepepet mobil sedikit mau wajar aja lah, namanya juga jalan tol. Saudara-saudara, bukan hanya itu, tapi orang pun juga semangat pergi ke gym. Untuk apa? Untuk olahraga. Kalau badannya kelihatan atletis dan badannya pun juga kelihatan berotot, wah ini pasti orang kuat. Saudara, simbol orang kuat itu adalah simbol ya keinginan, hasratnya manusia untuk menjadi manusia yang paling kuat. Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab kita dari zaman dulu ada cerita tentang Simpson. Simpson itu manusia yang paling kuat, hakim-hakim ya, salah satu hakim yang paling kuat. Bisa mengalahkan singa dan bahkan pintu gerbang Yerusalem dicabut sama dia. Bukan hanya cuma itu, dalam legenda Yunani pun juga orang yang kuat itu namanya juga Hercules. Itu ya bukan main. Itu dia menjadi hebat sedemikian rupa dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Dalam tokoh pewayangan di kita pun juga ada orang yang paling hebat namanya Gatot Kaca. Bisa terbang, bisa apa, berotot besi, bertulang kawat katanya, begitu ya. Saudara, orang mimpi menjadi manusia yang kuat secara fisik. Orang mimpi bahwa orang pun juga bisa melakukan sesuatu. Anak-anak kita masih kecil aja sudah diberi gambaran tentang Superman. Itu ya, Superman yang begitu kuat, begitu hebat, bisa terbang. Ya, Batman, Ant-Man, ada pokoknya pakai man aja semuanya ya. Manusia-manusia yang kuat, semuanya manusia-manusia super, manusia-manusia yang punya kelebihan, dan manusia-manusia yang supra dalam kekuatan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah realitas, di mana manusia ingin punya kekuatan secara fisik, manusia pun juga ingin punya kekuatan, ya lalu kemudian dengan kelebihan-kelebihan tertentu, lalu bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah itu kekuatan yang sungguh? Boleh jadi iya, secara fisik dia kuat. Tapi saudara, kita seringkali melupakan aspek atau satu sudut di mana ataupun juga satu sudut pandang bahwa orang kekuatan itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik, Pak. Tapi justru lebih daripada itu, bahwa kekuatan manusia yang paling utama adalah dari dalam dirinya. Innernya, kekuatan diri yang memberikan daya, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan impian, memberikan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita bisa bayangkan ceritanya Simpson. Simpson itu kuat secara fisik, tapi kelemahan dia apa? Eta bisa dirayu sama si Neng Delila. Gitu ya, jatuh. Jatuhnya siapa? Sama rayuan gombal. Gitu. Wah, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang dahsyat sebegitu, kalahnya sama apa? Sama rayuan gombal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang beberapa waktu yang lalu saya suka membaca berita bahwa sekarang sedang terjadi keramaian di antara orang keluarga pemilik perusahaan besar. Ini kayak sinetron ya, atau seperti dongeng Korea gitu loh. Ya, yang menguasai perusahaan, bapaknya meninggal, lalu kemudian anak-anaknya saling berebut ya pada untuk menguasai perusahaan itu. Saudara, nampaknya ini seperti cerita benar-benar. Anak-anaknya ini tidak dikendalikan dan bukan kuasa ada pada dirinya. Tapi yang bahaya itu siapa? Menantu-menantunya, saudara. Mungkin anak-anaknya, saudara bersaudara, adik dan kakak ini sudah cukup kompak. Mereka sudah dibesarkan dengan usaha bapaknya kok. Mereka sudah merasakan, tahu bagaimana bapaknya bekerja keras untuk membesarkan perusahaan itu.
Tetapi justru menantu-menantunya ini loh yang sering kali ngegosok. Menantu-menantunya ini loh yang sering kali menjadi provokator. Menantunya ini loh yang sering kali lalu manas-manasin. Lalu kemudian membuat saudara bersaudara saling menggugat di pengadilan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka secara fisik orang boleh kuat. Ya, dari jabatan, dari pun juga kedudukan, dia boleh menjadi manusia yang berkuasa. Tetapi saudara konsep diri, maka di dalam kediriannya, motivasinya, dorongannya, hasratnya yang ada di dalam diri, itu sebenarnya kekuatan yang paling utama, saudara. Orang boleh kuat secara fisik, tapi kalau batinnya lemah, kekuatan batinnya pun juga kalah, saudara, maka dia pun juga akan kalah sehebat apapun, sekuasa apapun, dan sekuat apapun dia. Ya, sama seperti cerita Simpson dalam Alkitab kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengikuti cerita ataupun juga dalam renungan kita 2 Korintus pasal 12 pada saat ini, saudara, Rasul Paulus itu orang hebat. Dia menjadi rasul itu bukan karena dia pun juga mungkin fisiknya atletis, bukan mungkin karena fisiknya kuat sekuat Hercules, mungkin juga dia bukan juga karena fisiknya dia punya kekuatan hebat, tidak. Dan bahkan di dalam ayat ini pun juga digambarkan oleh para penafsir bahwa ada utusan iblis yang menggocoh aku, katanya. Saudara, apa yang disebut dengan duri dalam daging? Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah sakit. Penyakit yang sedemikian parah dalam hidupnya Rasul Paulus dan dalam usia yang cukup lanjut juga, sehingga dia mengatakan sakit penyakit ini menjadi hambatan yang terbesar bagi dia untuk melakukan pekabaran Injil. Bagi dia untuk terus bekerja untuk menyebarkan Injil. Lalu dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tua, dalam keadaan yang lemah itu, dia minta kepada Tuhan. Sudah 3 kali aku memohon, aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya kan? Supaya dia boleh disembuhkan, supaya dia boleh diberikan kekuatan lagi, supaya dia kembali, dia punya daya untuk terus menyebarkan Injil. Dia 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mestinya orang seperti Rasul Paulus yang dengan sungguh-sungguh setia, yang dengan sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, ketika dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kekuatan dan tolong berikan dia kesehatan, mestinya Tuhan kasih dong. Mestinya Tuhan beri dong, diberikan kekuatan, dia disembuhkan, dan bahkan diberikan kekuatan kembali untuk terus bekerja. Tetapi ternyata jawaban Tuhan mengatakan, oh cukup kasih karuniaku. Sudah cukup dalam segalanya, yang udah cukup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita pun juga mengatakan kata cukup, itulah. Saudara, maka orang Kristen ini sebenarnya kita belajar mengenali, selalu diajar untuk mengenali kata cukup. Ya, kata cukup. Dalam doa Bapa kami pun juga kita diajari. Setiap hari kita menyatakan doa, Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Cukup ya cukup. Meskipun cukup buat seorang belum tentu cukup buat orang yang lain. Ya, misalnya kalau beli baju gitu, mungkin ibu cukup 1,5 meter, 2 meter cukup lah. Tapi kalau buat saya, alah 2 meter cuma cukup tangannya doang. Gitu kan, cukupnya buat saya dengan cukupnya buat ibu ya beda. Tetapi saudara, meskipun dalam perbedaan, dalam realitas yang beda, tapi kita harus belajar mengatakan kata cukup. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata cukup itu, maka orang semua diajak untuk memahami pada realitas kediriannya, dan pada kedirian itulah lalu kemudian manusia bisa jelas memahami siapa dirinya. Saudara,
ada seorang Lo Keng Hong namanya kalau nggak salah. Dia seorang investor, jadi dia tidak punya perusahaan, dia bukan seorang politikus, dia juga bukan seorang pekerja, tapi dia adalah seorang investor yang dia mempunyai saham. Dia punya saham di beberapa perusahaan besar dan dia punya saham untuk perusahaan-perusahaan blue chip namanya. Gitu, lalu kemudian dia tanam uangnya di situ, lalu kemudian pada waktu tertentu RUPS lalu dia dapat dividen. Ya, hidupnya dari itu. Hidupnya tenang sekali, tidak pusing memikirkan perusahaan. Dia tidak pusing dengan memikirkan pekerjaan. Gitu, kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Robert Kiyosaki, Retire Young, ya pensiun dalam usia muda. Nah, salah satunya Lo Keng Hong ini dia mengatakan hal yang seperti itu. Jadi dia menikmati kehidupan dan semuanya berjalan dengan baik, dia punya penghasilan dari hasil sahamnya itu. Saudara, lalu apa yang dia katakan rahasia yang terbesar? Orang selalu kenapa orang bisa gitu kan, pada sebagian orang ketika orang pun juga menjadi broker ataupun juga ketika orang pun juga menjadi pialang saham, orang seringkali bangkrut. Orang seringkali lalu kemudian merugi besar. Orang seringkali lalu kemudian rubuh perusahaannya, lalu kemudian habis semua uangnya. Lalu Lo Keng Hong ini dia mengatakan, semua orang bertanya kenapa Bapak ini bisa survive. Lalu apa yang dia katakan? Yang dia katakan itu, manusia itu harus mengenali kata cukup. Kenapa saudara, kalau manusia mengenali kata cukup, maka dia bisa menikmati hidup dengan apa yang ada. Dengan mengenali kata cukup, maka dia boleh menikmati hidup dengan sebuah realitas. Sehingga apa yang dikejarnya yaitu sambil lewat. Kalau dapat syukur, kalau enggak juga ya sudahlah. Tapi bukan menjadi bagian target, bukan menjadi bagian dari ambisi, bukan menjadi bagian dari sebuah keharusannya lagi. Sehingga sebagai seorang pialang atau sebagai seorang investor, dia mengatakan ya dapat berapapun juga saya bersyukur. Saya berterima kasih. Saudara, ada salah satu bagian yang dia mengatakan. Mengatakannya kalau kita cukup kamar rumah kita itu cukup 3 kali 3 meter saja. Kenapa harus 10 meter kali 10 meter? Besar sekali itu. Kalau kita merasakan kita cukup tidur di atas kasur kapas ataupun juga ya kasur kapas begitu, ya orang-orang China biasa pakai kasur kapas atau di kita kapuk. Kenapa harus membeli kasur yang begitu mahal? Kalau tidur kan sama-sama merem. Kalau kita naik mobil, harga satu mobilnya harga yang 100 juta, kita sampai kepada tujuan, lalu yang penting mobil itu bisa nyaman dan mengantar kita ke tujuan. Kenapa harus membeli mobil yang 10 miliar? Kalau kita punya rumah itu adalah cukup untuk kita hidup, misalnya 100 meter persegi, kenapa harus 1000 meter? Kalau kita makan itu cukup 1 piring dengan makan sesuap-sesuap. Kenapa kita pun juga harus lalu kemudian mempunyai lumbung lalu untuk menyimpan beras begitu banyak? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kata cukup ini kata Tuhan untuk Rasul Paulus, cukup. Cukup itu bukan hanya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang hebat. Bapak Ibu pun juga tidak usah harus jadi Hercules yang kuat, tidak harus jadi Simpson yang kuat. Cukup. Punya tenaga yang cukup, ya kan? Punya kekuatan yang cukup, punya kesehatan yang cukup. Itu cukup aja. Gak usah yang macam-macam. Itu kan Tuhanku Yesus, saya mengimpi-ngimpi saya jadi Hercules, bisa mengangkat barbel 50 kilo, enggak. Untuk apa juga saya punya kekuatan untuk mengangkat 50 kilo tukang beras, bukan. Tapi kalau saya bisa berjalan 2 jam 1 hari, pulang pergi ke pasar, sudah puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Itu berarti saya masih sehat.
Oh ya, saya pun juga tidak perlu harus punya kekuatan sampai lalu kemudian saya kemarin membaca di internet, baca cerita tentang sepasang suami istri dari Inggris, dari London ke Jakarta naik sepeda. Bapak Ibu, bapak-bapaknya naik sepeda nyampe ke Marunda. Ini orang pasangan suami istri naik sepeda dari London, Pak. Ya melalui Kazakhstan, ya, wah, lalu kemudian Afghanistan kemana ke ini, lalu sampai ke Thailand, lalu kemudian ke Malaysia, lalu kemudian nyebrang perahu, lalu dari Medan terus nyusur sampai ke Jakarta. Lamanya sekitar 1,5 tahun, Pak. Naik sepeda 1,5 tahun dari London ke Jakarta, itu sambil santai-santai memang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya naik sepeda nggak usah lah, nanti saya nggak kerja atuh. Dari Jakarta sampai ke London naik sepeda, insya Allah sampai ke Tangerang nyampe aja udah alhamdulillah buat saya. Gitu. Nggak usah kita punya kekuatan yang sebegitu hebat, kalau memang punya ya silahkan. Tapi cukup aja. Yang penting sehat, yang penting kuat, gitu loh. Jadi kata Tuhan kepada Rasul Paulus ini, kamu sudah cukup. Diberi waktu sama Tuhan untuk bekerja, diberi waktu untuk menginjili, diberi waktu kesempatan untuk menikmati kesehatanmu, diberikan waktu oleh Tuhan untuk menikmati hidupmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sekarang waktunya apa? Sekarang justru waktunya kamu berkaca. Saatnya kita menyadari tentang kelemahan diri kita. Saatnya kita merasakan tentang kelemahan dalam diri kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, dengan teknologi nih, manusia ini bukan main loh merasa hebatnya. Sepertinya tidak ada yang tidak mungkin dengan teknologi ini. Bapak Ibu, dengan teknologi ini lalu manusia di bumi ini merasa, ini manusia bukan orang per orang ya, tapi koloni manusia ini merasa dirinya paling hebat. Sepertinya di dalam Alkitab kita tidak ada yang tidak mungkin pada di zaman Nuh itu ya. Tuhan mengatakan sepertinya manusia begitu hebat, lalu dia mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, lalu dengan teknologi yang hebat dan sehebat itu manusia jadi apa? Jadi ateis. Ada banyak manusia yang nggak percaya Tuhan, ya sudahlah. Gitu kan, rasanya dia nyaman kok dengan teknologi ini, dengan apapun juga manusia bisa hidup dengan baik. Bahkan orang beragama dan orang yang tidak beragama katanya lebih damai orang yang tidak beragama. Karena orang yang beragama justru perang melulu karena agama. Orang ribut melulu karena dia beragama. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin dengan virus corona ini, yang pandemik yang mengglobal semua orang lalu kemudian menjadi ketakutan, semua orang lalu kemudian jadi sakit, bisa menulari siapa, ini global loh. Ya mulanya dari Wuhan, Cina, lalu kemudian menular kemana-mana, sampai di Amerika paling tinggi angka kematiannya, di Italia juga, di Meksiko juga, Indonesia masih lumayan lah. Itu, tapi Jakarta kita ini selalu masih zona merah. Itu mungkin kita nasionalismenya tinggi, merah putih, jadi merah terus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka manusia yang hebat, manusia yang dahsyat, dengan teknologi, dengan akal pikirannya manusia bisa melakukan sesuatu. Lalu Tuhan katakan dengan sakit penyakit, dengan virus corona ini, lalu dengan mengatakan, sehebat apa sih lo? Nih ada virus. Virus ini nggak kelihatan, nggak kasat mata. Virus ini sama sekali kecil sekali, entahkah itu makhluk, entahkah itu benda, entahkah itu apa. Pokoknya diberi nama virus. Tuh, virus yang nggak kelihatan itu. Membuat manusia tidak berkutik ya. Membuat manusia tidak bisa apa-apa. Membuat manusia langsung kemudian tidak berkuasa. Kita sedang mencari vaksin, sekarang masih terus diperjuangkan. Lalu dengan itu semua, nih kelemahanmu.
Saudara, sehebat apapun juga manusia kita berdoa lalu Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kuasamu, cukup kehebatanmu, cukup sekarang, cukup. Tapi sekarang coba rasakan kelemahanmu. Sekarang rasakan kefanaanmu sebagai manusia. Sekarang coba rasakan bahwa kamu adalah debu. Coba sekarang pikirkan dan rasakan bahwa kamu ini hanyalah setitik debu. Tidak ada apa-apanya. Sama virus sauprit aja kayak begitu mati kamu. Sehebat apapun, sedahsyat apapun teknologi, secanggih apapun juga ilmu pengetahuan, sama virus begitu mah, virus yang segede gitu, mati kamu. Tidak ada apa-apanya dengan kelemahan itu. Saudara, ketika manusia memuja kekuatan, manusia memuja kehebatan, manusia memuja teknologi dengan segala kehebatannya, monggo, silahkan. Ya kan, tetapi justru jangan jadi takabur. Cukup loh. Justru di dalam kelemahan-kelemahan ini manusia diajak untuk menyadari kelemahannya. Karena itu saudara, Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Saya lebih suka. Kenapa? Karena membuat kita menjadi sangat rendah hati. Membuat kita menjadi rendah hati, merendahkan diri, menjadi manusia yang low profile. Lalu kemudian kita pun juga dengan hati yang sederhana merendahkan diri dengan mengatakan, iya ya. Apa gunanya kesombongan? Apa gunanya kekuatan kehebatan? Apa gunanya apapun siapa kita tetap punya kelemahan. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus katakan? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru ketika dia menyadari kelemahannya itu, maka kuasa Tuhan. Aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aku lebih suka dalam kelemahan, karena dalam kelemahan itu aku kuat. Saudara, sekali lagi, kekuatan itu bukan fisik, tapi kekuatan itu ada dalam batin. Dalam diri, dalam kekuatan diri setiap orang. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha besar di Bandung. Orang ini hebat, usahanya banyak. Duitnya juga banyak. Tapi ada kelemahan dia. Dia 1 minggu 2 kali dia harus cuci darah. Gitu kan, karena dia mengalami gagal ginjal dan macam-macam. Sehingga 1 minggu dia harus cuci darah, 1-2 kali cuci darah. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan, untung dia duitnya banyak. Dia beli mesin, dia beli mesinnya sendiri. Dia bayar dokternya sendiri, dia bayar perawatnya sendiri untuk datang ke rumahnya lalu melakukan cuci darah. Lalu kemudian terus hemodialisa mesinnya apapun juga diperbaiki, pokoknya semuanya dia lakukan di rumah. Orang dia punya duit. Saudara, dia mengendalikan perusahaannya pun juga dari rumah. Mungkin lemah dia secara fisik. Lalu mungkin kita akan mengatakan secara fisik dia tidak punya kekuatan, bahkan nggak bisa kemana-mana. Kalaupun juga dia meninjau pabriknya, mungkin 1 hari dia pergi ke pabrik cuma melihat-lihat, itu pun juga nggak boleh capek, nggak boleh apa. Itu kan, karena darahnya sedemikian rupa, nanti ya sudahlah, hanya ngelihat dan apa, lalu kemudian semuanya dia kendalikan dari rumah. Saudara, selama 24 tahun dia mengendalikan perusahaannya dari rumah seperti itu. Mungkin fisiknya lemah, tapi dia adalah orang yang paling kuat. Dan dia adalah orang yang paling berpengaruh. Dan dia adalah orang yang terus memiliki motivasi yang kuat untuk hidup. Punya motivasi yang kuat untuk terus bertahan hidup.
punya semangat yang terus, dia apapun juga dia lakukan dan apapun juga dia mau kerjakan. Yang penting dia masih tetap bisa mempertahankan hidup dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, kita belajar mengenal kata cukup. Artinya dengan mengenali kata cukup itu kita boleh menikmati hidup. Enjoyment, menikmati hidup dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan Tuhan yang anugerahkan, dengan semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita seperti ini. Saudara, saya kemarin ikut webinar, gitu ya, seminar melalui Zoom. Ada satu kata yang paling saya pegang, bahwa kesulitan itu hanyalah sebuah persepsi. Kesulitan atau penderitaan atau kesusahan itu adalah sebuah persepsi. Bapak Ibu dulu pernah kebayang untuk bikin matematik yang sederhana aja, 5 tambah 5, anak TK, anak kita yang TK 5 tambah 5 bisa sambil nangis loh. Gitu ya, atau tambah-tambahan 5 tambah 5 kali 2 tambah 3. Nangis dia. Susahnya bukan main. Mungkin dia berontak sama mamahnya. Apalagi suruh belajar di rumah, emaknya banyak yang stres. Ya, 5 kali 5 tambah 2 kali 3. Wah, nangis dia. Susahnya bukan main. Tapi bagi bapak dan ibu yang sekarang kita sudah dewasa, mana dek? Atau 5 kali 5 berapa? Tambah 3? Atau 3 kali tambah kali 5 dulu berapa? Nanti ada tambahnya. Ayo. Enteng. Jadi kesulitan itu hanya apa? Persepsi. Kalau kita mengatakan ini susah ya susah. Tapi kalau kita mengatakan ini gampang, ayo kita jalanin. Saya dulu ingat kakak saya selalu mengajari saya kalau saya belajar matematika atau belajar fisika itu sama seperti belajar puzzle. Kamu sama seperti belajar puzzle, cari jawabannya. Gitu kan, sama. Anggap aja ini adalah sebuah permainan puzzle untuk menemukan jawaban. Gitu ya, anggap aja ini menjadi sebuah teka-teki yang kamu cari jawabannya. Itu jadi supaya kamu menyenangi. Sejak itu saya belajar untuk terus menyenangi fisika dan belajar matematik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita mengatakan kata cukup, itu juga persepsi. Pikiran kita, cukuplah, nikmati dulu dengan yang ada. Hidup ini dengan apa yang ada, apa yang terjadi dalam hidup kita, apapun juga seperti ini, enjoyment, nikmati aja dulu. Senangkan hidup kita dengan apa yang ada, sambil kita terus mencari. Ya kan nalurinya manusia ingin terus mencari, ingin punya kelebihan, namanya lebih hitis, lebih aja maunya. Gitu ya udah jalanin aja. Tapi kalau itu bukan menjadi tujuan utama ya kalau dapat syukur, kalau enggak ya sudahlah. Yang ada juga udah bersyukur kok, cukup, terima kasih, puji Tuhan. Saudara yang kedua yang boleh kita pelajari, kekuatan yang utama bukan hanya fisik Bapak Ibu. Ya, kekuatan yang utama boleh kita mengejim, olahraga semua untuk supaya secara fisik kita kuat. Gitu ya, mensana in corpore sano, ya tidak hanya fisik yang sehat, tapi juga batin. Gitu, dan lebih utama adalah batin. Batin kita yang harus kuat. Iman kita, percaya kita, motivasi kita, kedirian kita yang jauh lebih kuat. Fisik boleh saja lemah. Tapi kalau batin kita kuat, kekuatan yang ada dalam diri ini pun juga memungkinkan kita untuk melawan kelemahan-kelemahan yang ada, yang mempertahankan hidup, sama seperti om saya tadi yang sakit. Kalau batinnya kuat, maka dia akan menjadi manusia yang kuat dan bertahan. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang sekuat dan sehebat apapun fisiknya, kalau batinnya sudah lemah, dia akan jatuh. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dia merasakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan boleh menjadi sempurna adanya. Amin.
Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam realitas hidup kami ada banyak hal yang mengecewakan. Tidak jarang kami juga menjadi jatuh dan lemah. Tidak jarang kami pun juga kehilangan arah dalam hidup. Tidak jarang secara mental kami pun juga mengalami berbagai macam pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Maka melalui firman-Mu saat ini Tuhan, ajari kami agar kami boleh memulihkan batin kami. Boleh memulihkan kekuatan dalam diri kami. Boleh kami dengan iman dan percaya kami yang sungguh. Sehingga kami boleh dikuatkan untuk menatap masa depan, menatap hidup dengan penuh pengharapan. Dan biarlah di dalam iman, dalam batin, dan dalam kedirian kami, itulah yang terus menuntun kami, sehingga kami boleh terus bergantung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, ajari juga kami untuk mengenali kata cukup, sehingga kami boleh menikmati hidup dengan apa adanya sebagaimana kami ada saat ini. Kami pun juga boleh selalu belajar bersyukur dengan semua yang ada yang Tuhan sudah beri dan Tuhan sudah limpahkan dalam keadaan-keadaan kami. Biarlah kami pun juga selalu bersuka cita dengan semua yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah anugerahkan, apapun itu adanya. Sehingga kami tidak mencari yang lain. Kami tidak mengeluh oleh karena keadaan. Tapi kami boleh menerima segala keadaan dan bersyukur dengan apa adanya, dan kami sudah merasa cukup dengan apa adanya. Biarlah kecukupan kami ini boleh menjadi modal yang mendorong kami. Kecukupan kami ini pun juga boleh menjadi kekuatan dalam pengharapan kami. Kecukupan kami ini pun juga yang menuntun kami untuk menatap masa depan dengan berani. Kecukupan kami ini semakin meyakinkan sebagaimana Tuhan menyertai, memelihara dan memberkati kami pada hari kemarin. Maka kami percaya, kami yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan juga akan menuntun kami dan memberkati kami di masa depan hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, apapun juga adanya kami, meski kami di dalam kelemahan-kelemahan yang ada, kelemahan itu semakin menyadarkan kami betapa besar kuasa Tuhan, betapa hebatnya tuntunan Tuhan. Dan kami pun juga dengan sungguh bisa mengandalkan kuasa Tuhan di masa depan hidup kami. Karena itu Bapa, kalau ada saudara kami yang bergumul, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, atau pergumulan apapun juga yang kami hadapi di saat ini Tuhan, biarlah kami dengan sungguh-sungguh, kami boleh punya percaya, kami boleh punya iman, dan kami boleh punya keyakinan dan kekuatan batin kami. Kekuatan iman yang ada di dalam hati setiap kami. Itulah yang memungkinkan kami untuk menatap masa depan. Meski kami lemah, tapi kami percaya bahwa di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan boleh menjadi sempurna adanya. Karena itu Bapa, pergumulan gereja dan juga pergumulan negara ini, sungguh kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Agar di dalam segala kelemahan kami boleh melihat kuasa Tuhan yang begitu nyata dan sempurna adanya. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja. Persembahan syukur perpuluhan dan bulanan di kantongan diedarkan oleh majelis jemaat, sehingga jemaat tidak perlu maju ke depan saat memberikan persembahan. Seraya memberikan persembahan, bersama kita menyanyikan Kidung Keesahan 380 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini, persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan. Sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terimalah persembahan ini Tuhan. Amin. Saudara, pergilah dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Hendaklah saudara selalu bersedia untuk satu hati mendengar suara Tuhan dan merespon dengan kesediaan untuk memuliakan nama-Nya. Kita
marilah kita kembali dalam keseharian kita. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.